Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Aduh, udah lama banget nih aku nggak upload. Pas aku lihat HP dan aku lihat channel ini, ternyata aku sudah 3 bulan nih nggak upload konten di Mega Hamzah channel. BTW teman-teman, mohon dimaafkan karena kemarin dan khususnya pada tanggal 3 Agustus 2021, alhamdulillah kemarin aku sudah melaksanakan akad nikah dan aku sekarang sudah menjadi seorang istri, alhamdulillah. Nah, jadi satu dari lain hal ada kesibukan lah. Jadi mempersiapkan menjelang pernikahan seperti apa, terus godaan-godaannya, masya Allah teman-teman, sekarang aku percaya karena aku sudah mengalaminya bahwa godaan menjelang pernikahan itu memang ada. Dan di sini aku mau menghaturkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, tetap nonton channel ini meskipun aku nguploadnya jarang banget. Dan semoga teman-teman semuanya, khususnya yang menonton ini, video ini, semoga sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, karena sikonnya kan sekarang aku sudah menikah, maka aku akan sedikit bercerita nih, kenapa sih channel ini namanya Mega Hamzah? Apa Mega Hamzah itu namaku, Mega, dan kepanjangannya yaitu Hamzah? Nah, jadi teman-teman, Mega Hamzah ini diambil dari Meganya itu namaku sendiri, Mega, dan Hamzahnya itu nama dari suamiku sekarang. Jadi lahirlah nama Mega Hamzah Channel. Dan teman-teman, karena sekarang sikonnya sedikit berbeda, aku bikin video kayak gini sedikit berbeda karena memang beda tempatnya juga. Aku kan asli Sumedang teman-teman, jadi kalau kemarin aku bikin video di Sumedang karena sekarang aku sudah menikah dan aku ngikut sama suami, jadi pindah deh aku ke Sukabumi dan aku sekarang ini bikin video di kontrakan di Sukabumi. Doakan teman-teman ya, semoga suatu hari aku punya rumah sendiri, nggak ngontrak lagi, amin. Kalau dipikir-pikir lagi sih teman-teman, seharusnya sekarang itu aku harus lebih semangat lagi ya bikin konten. Karena apa? Karena aku sudah nggak di Sumedang lagi, jauh dari mama, dari kakak, dari keluarga. Ya setidaknya kalau aku selalu bikin konten, mereka kan selalu tahu gitu aktivitas aku ya. Selain di video call, mereka tahu kan, oh kontrakannya kayak gini lah, sedikitnya kayak gitu. Nah, insya Allah aku semangat untuk kali ini, insya Allah aku semangat. Oke teman-teman, sesuai dengan judul konten yang aku buat di video ini, sekarang aku sudah percaya teman-teman bahwa ujian menjelang pernikahan itu memang ada. Dulu kan aku sempat dengar dari sosmed, dengar dari teman-teman juga kalau mau nikah itu pasti lo ada ujiannya kayak gitu. Aku iyain aja, soalnya enggak deh, aku belum nikah. Jadi aku bukan gak percaya, cuman ya tetap kalau aku harus ngalamin dulu. Nah setelah kemarin nih ceritanya menjelang pernikahan, masya Allah teman-teman, ujiannya itu benar-benar ada dan aku rasain sendiri. Memang sih ujian nikah itu bisa datang dari pasangan kita, bisa masalah finansial juga, atau datang dari masalahnya dari keluarga sendiri. Ada juga yang misalnya ketiga-tiganya itu dreg, ada semua teman-teman jadi masalah. Dan yang aku rasain teman-teman, memang nikmat sekali teman-teman. Kalau disebut stres sih bisa jadi ya aku stres kemarin itu. Kalau nangis udah pasti. Cuman kita di sini harus mikir juga sih. Katanya kan kalau yang namanya nikah itu ibadah terpanjang. Yang namanya kita ngelaksanain ibadah berarti setan kagak mau kan. Jadi sebisa mungkin si syaiton itu tuh teman-teman pasti ngeganggu kita, mau pikiran kita, mau hati kita. Pokoknya mah pasti ngeganggu kita lah. Dan lucunya teman-teman, masih mending kan kalau misalkan kita punya masalah A udah beres, datang masalah lagi, masih mending kan. Kalau ini teman-teman, yang aku rasain masalah A belum beres kok udah datang lagi gitu masalah yang B. Nah itu yang bikin aku astagfirullahaladzim, kalau nggak banyak-banyak istighfar teman-teman, aduh kayak aja rewet kalau cek orang Sunda mah. Dan apalagi teman-teman, kemarin kan istilahnya aku itu nikah di zaman corona ya, jadi kan ada batasan-batasan tertentu gitu dalam acaranya. Nah aku selalu mikir dalam beragam masalah yang aku hadepin, rasanya nano-nano
Dan aku mikir, Allah itu ketika memberi ujian kepada hambanya, maka tidak akan membebani di luar kemampuan hambanya tersebut. Nah, aku selalu ingat itu. Berarti kalau misalkan aku dapat ujian dari Allah, berarti Allah itu tahu aku bisa loh ngadepin masalah tersebut, kayak gitu. Nah, jadi itu jadi penguat aku juga sih. Dan aku selalu mikir, aku gak mau loh kalah sama syaiton. Justru aku yang harus ngalahin syaiton, kayak gitu. Jadi itu buat penguat aku pribadi. Dan setelah aku merenungi hal tersebut, lalu aku berarti aku harus sabar nih, harus sabar, insya Allah ada jalannya, aku akan mikir gitu. Nah, kerasanya itu setelah aku akan nikah, teman-teman. Kemarin pas setelah akad nikah, plong, ya Allah, alhamdulillah, ternyata udah sampai di titik ini gitu. Berarti aku bisa loh ngelewatin masalah kemarin, alhamdulillah. Ya tentunya karena alhamdulillah aku dan suamiku dikelilingi orang-orang baik, dikelilingi keluarga yang Masya Allah, alhamdulillah gitu, baik-baik semuanya. Dan itu yang selalu kita syukuri sampai saat ini. Nah, terus setelah menikah gimana tuh? Ada nggak masalah? Tetap aja teman-teman, mau sebelum menikah ataupun setelah menikah, yang namanya masalah mah pasti ada aja sih. Cuman yang aku rasain setelah menikah, bedanya kan kita udah ada partner hidup lah istilahnya. Jadi kalau ada masalah bisa diskusi berdua, bisa dipecahin bareng-bareng gitu, nyari jalan keluar bareng-bareng. Cuman harus digaris bawahi nih, kalau udah menikah itu jangan sampai ya teman-teman ada kebohongan sekecil apapun itu. Lebih baik terbuka aja gitu sama suami, karena baik buruknya kita tetap suami yang lebih taunya istri yang lebih taunya itu suami. Nah, terus kalau misalkan masalahnya sama partner hidup sendiri gimana nih? Nah, ini sih jadi salah satu harus ada yang sabar, harus ada yang mengalah gitu, jangan sampai dua-duanya emosi. Ya, kita juga kan kalau baru nikah, kayak aku juga kan belajar adaptasi dengan sifat masing-masing. Jadi kalau misalkan salah satu dari kita ada yang marah, ya harus sabar. Dan kalau mau mecahin masalah itu harus dengan kepala dingin, teman-teman. Jadi anggap aja kalau misalkan dalam masalah rumah tangga itu ada masalah, ya dianggap sebagai bumbu rumah tangga lah, insya Allah tetap harmonis. Terus kan kalau udah nikah, aku mikir berarti aku udah punya imam nih, aku harus menghargai keputusan suamiku gitu ya, selama itu baik. Kan kalau udah nikah juga sama suami kan dikit-dikit pahala, teman-teman, ya alhamdulillah. Dikit-dikit juga dosa, maksudnya dari hal kecil aja gitu kita buat suami kita cemberut kan, ya Allah. Itu kan aduh bahaya ya teman-teman, emang harus dihindarin gitu. Jadi kita harus lebih hati-hati gitu kalau sama suami kita, jangan sampai buat hati masing-masing terluka lah, nggak satu pihak juga sih, hati masing-masing terluka. Jadi memang dalam mengenali sifat masing-masing itu perlu. Jadi logikanya teman-teman, kalau misalkan lagi ada masalah nih, kita kan nggak boleh saling emosi ya. Kalau misalkan api ketemu sama api kan itu pasti makin gede teman-teman ya. Sebisa mungkin kita sebagai para istri jadi air lah gitu buat api tersebut, biar nggak makin gede lah masalahnya, kayak gitu. Terus untuk penguat juga sih teman-teman, kita bisa memanfaatkan sosmed dan sebagainya buat kita ngedengerin ceramah tentang bab rumah tangga gitu. Apalagi kan kalau kayak aku istilahnya baru sebulan kan, masih ini ya, masih muda gitu rumah tangganya usianya. Jadi ngebanyakin yang kayak gitulah, atau kita bisa nyari majelis taklim di sekitar yang kayak gitu. Pokoknya jadikan itu penguat untuk kita teman-teman. Jadi intinya teman-teman, kalau kita lagi ada masalah tetap jangan sarwana kalau menurutku kayak gitu. Nah teman-teman, mungkin sekian video dari aku. Pokoknya endingnya aku sekarang percaya bahwa menjelang menikah itu memang selalu ada aja masalah gitu. Tetapi buat teman-teman semuanya yang mau nikah nih khususnya, kalau misalkan kalian memang ada masalah, ada ujian lah istilahnya gitu, kalian selalu ingat aja kandungan surah Al-Baqarah ayat 286. Pokoknya selalu ingat itu, kalian buka lagi, coba renungin lagi, dan tetap pasrah sama Allah. Insya Allah selalu ada jalannya.
Amin. Pokoknya tetap semangat aja buat kalian. Nah, sekian teman-teman video dari aku. Mohon maaf apabila banyak perkataanku yang salah. Semoga teman-teman semuanya, khususnya yang menonton video ini, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki teman-teman semuanya dilancarkan dan bahagia dunia akhirat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.